Salah satu resiko yang banyak dibicarakan orang jika kalian telat bayar atau gagal bayar di SPayLater atau SPinjam saat ini adalah bahwa DC dari SPayLater dan SPinjam ini akan menghubungi orang-orang yang ada di kontak kalian. Nah, ini ada yang sharing ya tentang pengalamannya ketika gagal bayar dan galbay di SPayLater dan SPinjam. Terlepas ini benar atau salah, tapi ada beberapa pinjol juga yang melakukan hal yang sama, apalagi pinjol ilegal. Nah, sedangkan Shopee PayLater SPinjam ini bukan merupakan pinjol ilegal, tapi kalau mereka melakukan hal seperti ini, apakah memungkinkan dan dari mana datanya? Ya, teman-teman bisa baca di sini. Sekarang Shopee telepon nomor yang ada di kontak kita, bahkan sehari bisa lebih dari 9 kali dengan nomor yang berbeda-beda. Sangat mengganggu padahal yang ditelepon tidak tahu apa-apa. Nah, ini bukan rahasia umum ya. Banyak juga pinjol-pinjol legal lainnya. Kalau kalian baca coba deh di Instagram, mungkin di aplikasi pinjol yang lain deh. Pasti banyak informasi yang kalian dapatkan. Kok ini menghubungi orang yang tidak saya daftarkan di kontak darurat sih? Kok ini menghubungi orang-orang yang ada di kontak HP saya sih? Dan lain sebagainya. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan data seperti itu? Kalau kasusnya ini SPayLater atau SPinjam, itu kan berarti mereka ini bisa mendapatkan dari HP kalian. Nah, kalian tinggal cek di aplikasi Shopee kalian, apakah mereka mengakses kontak. Biasanya aplikasi e-commerce itu memang boleh untuk mengambil kontak, untuk membuka kontak HP kalian ya. Tapi sebenarnya untuk masalah pinjol legal atau PayLater legal yang resmi OJK itu dilarang untuk mengakses kontak dan media. Cuman sayangnya kalau ini kan aplikasi pinjaman online kan dijadikan satu dengan aplikasi penjualan online-nya ya. Jadi e-commerce-nya, marketplace-nya. Sehingga itu jadi aplikasinya bisa mengambil data kontak kalian dan bisa diizinkan. Nah, tinggal apakah benar Shopee meminta akses atau tidak. Nah, itu bisa kalian cek di HP kalian sendiri ya, teman-teman. Nah, solusinya bagaimana jika sudah terlanjur terjadi hal seperti ini? Apakah yang harus kita lakukan? Sebenarnya simple, yang harus kita lakukan adalah kita menghubungi aja orang-orang yang ada di kontak HP kita ya. Misal kalian mendengar baru 1 orang 2 orang yang dihubungi, nah kalian segera broadcast message. Kalian bisa pakai WA, kalian bisa pakai fitur broadcastnya. Kalian bilang, mohon maaf saya sedang ada masalah dan data saya disalahgunakan oleh pinjol. Mohon maaf jika sampai nanti ada yang menghubungi dan menanyakan tentang saya, tentang hutang dan lain sebagainya. Mohon tidak usah digubris dan silakan diblok saja. Takutnya akan memakan korban yang lain dan akan merugikan orang-orang yang dihubungi nanti. Nah, dengan begitu, maka orang-orang yang menerima pesan kalian, maka akan segera otomatis ketika mereka mendapatkan pesan atau telepon dari DC pinjol tadi, nah, mereka sudah langsung terpikirkan untuk nggak usah diangkat, matikan teleponnya, ngeblok nomornya, dan ngeblok WA-nya. Selesai. Itu simple. Jadi sebanyak apapun, nah, itu memang agak meresahkan juga ya, karena yang kita ngeblok satu, nomor mereka ada ratusan, teman-teman. Ya, jadi, tapi itulah salah satu cara yang mungkin lebih efektif, sehingga ini tidak akan merusak hubungan kalian dengan rekan-rekan kalian yang lain. Kalau mereka merasa terganggu dan kalian tidak menghubungi mereka dan kalian tidak meminta maaf, ya tentunya mereka akan merasa gimana ya, akan berpikiran yang tidak-tidak. Lebih baik kalian curi start aja dulu sebelum para pinjol-pinjol ini melakukan hal yang serupa. Kalian tinggal menginformasikan. Tapi ini kalian lakukan setelah kalian mengetahui 1 atau 2 orang yang sudah ditelepon atau yang di luar kontak darurat kalian ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalau belum apa-apa kalian sudah langsung menghubungi, jangan. Tapi kalau kalian sudah 1 atau 2 orang yang mengalami hal yang sama, nah itu baru kalian lakukan broadcast message seperti tadi. Nah, ingat, biasanya mereka jarang banget kok menghubungi kontak-kontak di luar kontak darurat itu langsung serempak, jarang. Pasti 1-2 orang dulu, bertahap dulu, baru mereka melakukan semuanya, teman-teman. Ya, jadi intinya apakah benar Shopee kalau misalnya gagal bayar atau telat bayar kita akan diteror di luar kontak darurat? Ya, ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak. Tentunya kalau iya pun itu adalah ulah oknum. Karena apa? Karena biasanya DC itu mereka menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa outsourcing tentang proses penagihan-penagihan seperti ini. Ya, kalau misal ada yang harus disalahkan, ya disalahkan yang pihak ketiga tadi. Shopee dan SPinjam atau SPayLater tetap bersih, tetap tidak melakukan kesalahan. Karena apa? Karena itulah kesalahan dari pihak ketiga tadi. Karena itu sudah ada di perjanjian mereka, teman-teman. Ya, jadi kita tidak bisa menuntut. Ya, mau gimana ya? Ya, itu adalah hal-hal yang mungkin di luar kendali, yang mungkin bisa jadi terjadi. Dan tugas kita adalah segera untuk mengamankan data kita, segera untuk klarifikasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.